Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Oke, di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Mamen Cuy atau Laksamana Rehan. Kemudian ada saya sendiri, John Kibob atau M. Abirab Fauji. Kemudian ada si Kahim, yaitu Raffi Syarahil Azhar. Kemudian ada Raden Bading atau Thomas Aldi Fikri. Oke, di sini kami akan membahas, yaitu yang pertama ada pengantar transformasi linier. Kemudian ada sifat transformasi linier, kernel dan jangkauan. Kemudian yang terakhir ada transformasi linier dari Rn ke Rm. Oke, tanpa berlama-lama kita akan membahas, yaitu yang pertama ada pengantar transformasi linier yang akan dijelaskan oleh Thomas. Kepada Thomas saya persilahkan. Ya, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan seputar pengantar transformasi linier. Dengan bagian ini, kita mulai mempelajari fungsi bernilai vektor dari sebuah perubah vektor, yakni fungsi berbentuk U sama dengan F dalam kurung V, di mana baik perubahan bebas V maupun perubahan tak bebas W adalah vektor. Kita akan memuatkan perhatian pada kelompok khusus fungsi Wheaton yang kita namakan transformasi linier. Katampok fungsi ini mempunyai banyak penerapan penting dalam fisika, bidang teknik, ilmu sosial, dan berbagai cabang matematika. Nah, jika F dan W adalah ruang vektor dan F adalah sebuah fungsi yang mengasosiasikan water unik di W dengan setiap vektor terletak di V, maka kita katakan F memetakan V ke dalam W dan kita tuliskan F titik V menuju W. Lebih lanjut lagi, jika F mengasosiasikan vektor dengan vektor V, maka kita tuliskan W sama dengan F dalam kurung V dan kita katakan bahwa W adalah bayangan dari V di bawah F. Ruang vektor V dinamakan domain F. Untuk melakukannya, jika V sama dengan XY adalah sebuah vektor di R pangkat 2, maka rumusnya F dalam kurung V sama dengan X, X tambah Y, X min Y. Contoh, misalkan V adalah sebarang ruang vektor, pemetaan T dalam kurung V menuju V yang didefinisikan oleh T dalam kurung V sama dengan V. Kita namakan transformasi identitas pada V. Pembuktian bahwa T linear kami biarkan sebagai latihan Anda. Jika seperti contoh 2 dan 4, T dalam kurung V menuju V adalah transformasi linier dari ruang vektor V itu sendiri, maka kita memakan operator linier pada V. Terima kasih kepada Thomas yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Laksamana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak John Kribo alias M. Abi. Pada kali ini saya akan menjelaskan sifat transformasi linear, kernel, dan jangkauan. Pada bagian ini kita mengembangkan beberapa sifat dasar transformasi linear. Khususnya kita memperlihatkan bahwa sekali bayangan vektor basis di bawah transformasi linear telah diketahui, maka kita mungkin mencari bayangan vektor yang selebihnya dalam ruang tersebut. Teorema 1. Jika T bagi V lebih besar dari W adalah transformasi linear, maka T dalam kurung 0 sama dengan 0. T dalam kurung min V sama dengan min T dalam kurung V. Semua untuk semua V di V. T dalam kurung V kurang W sama dengan T dalam kurung V
dikurang T dalam kurung W untuk semua V dan W di V. Bukti, misalkan V adalah sebarang vektor di V, karena 0V sama dengan 0, maka diperoleh T dalam kurung 0 sama dengan T dalam kurung 0V sama dengan 0, T dalam kurung V sama dengan 0, yang membuktikan dalam kurung A. Juga T dalam kurung min V sama dengan T dalam kurung min 1 V sama dengan min 1 dikali T dalam kurung V dikurang T dalam kurung V, yang membuktikan B akhirnya V kurang W sama dengan V tambah dalam kurung min 1 W. Jadi T dalam kurung V kurang W sama dengan T dalam kurung V ditambah min 1 kali W kurang T dalam kurung V ditambah dalam kurung min 1 dikali T dalam kurung W sama dengan T dalam kurung V dikurang T dalam kurung W. Definisi jika T dibagi V lebih besar dari W adalah transformasi linear, maka himpunan vektor di V yang petakan T ke dalam 0 kita namakan kernel atau ruang 0 dari T. Himpunan tersebut nyatakan oleh ker T himpunan semua vektor di V yang merupakan bayangan di bawah T dari paling sedikit satu vektor di V. Kita namakan jangkauan dari T. Himpunan disebut nyatakan oleh R T. Misalkan T dibagi Rn lebih besar dari Rm adalah perkalian oleh matriks A yang berukuran MXN. Dari contoh, T terdiri dari semua pemecahan dari AX sama dengan 0. Jadi kernel tersebut adalah pemecahan sistem ini. Juga dari contoh 13, jangkauan T terdiri dari semua vektor B sehingga AX dengan B konsisten. Jadi menurut teorema 16 dari bagian 4.6, jangkauan T adalah ruang kolom dari matriks A. Misalkan kurung kurawal V1, V2 dan seterusnya Vn adalah sebuah basis untuk ruang vektor V, dan T per V lebih besar dari W adalah transformasi linear. Jika kebetulan kita mengetahui bayangan vektor basis tersebut, Terima kasih kepada Laksamana yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raffi Syarahil Azhar. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pada subbab 5.3, yaitu transformasi linear dari Rn ke Rm. Geometri transformasi linear dari Rn ke Rm. Pada bagian ini kita menelaah transformasi linear dari Rn ke Rm dan mendapatkan sifat-sifat geometrik dari transformasi linear R3 ke R2. Mula-mula kita akan memperlihatkan bahwa setiap transformasi linear dari Rn ke Rm adalah transformasi matriks. Lebih tepat lagi, kita akan memperlihatkan bahwa jika T Rn ke Rm adalah sebarang transformasi linear, maka kita dapat mencari sebuah matriks A yang berukuran M kali N sehingga T adalah perkalian oleh A. Misalkan T dalam kurung E1, T dalam kurung E2, dan banyak. Jika T Rn yaitu ke Rm diberikan oleh T dalam kurung siku X1 dan X2 sama dengan X1 tambah 2X2, lalu pada bawahnya itu X1 dikurangi X2, maka TE1 sama dengan T10 sama dengan 11, dan TE1 dan sama dengan T10 sama dengan 2 minus 1 pangkat 1. Jadi A sama dengan 1, 2, dan 1 negatif 1.
Secara lebih umum, jika S1, A11, A21, dan A X1, lalu E2, A11, A21, dan AN pangkat 1 dan EN banyak, lalu A11, A21, dan N pangkat 1, lalu E sama dengan yang di atas, yaitu mewakilkan dari yang pertama itu E1, dan yang kedua itu E2, dan yang ketiga itu E banyak. Matrik ini kita namakan matriks baku untuk T. Kita akan perlihatkan bahasa transformasi T R pangkat N ke R pangkat M adalah perkalian oleh A. Untuk melihat ini, mula-mula perhatikanlah bahwa X sama dengan X1, X2, Xn sama dengan X1 dikali E1 ditambah X2 dikali E2 ditambah Xn dan En. Maka kelinearan T adalah Tx sama dengan X1, Te1 sama dengan X2 Te2. Sebaliknya, Ax sama dengan A1 A2 An. Lalu di bawahnya juga ada A1 A2 An. Lalu yang di bawahnya itu lagi lebih banyak lagi. Lalu setelah pada kurung siku yang pertama itu ada X1, X2, dan Xn sama dengan, kita kali silang dua kurung siku tersebut menjadi A11 dikali X1 tambah A12 tambah X2 lalu A1N dikali Xn. Begitupun dengan yang lainnya. Sama dengan setelah ada penjumlahan tersebut, lalu X1, X11, X12, Xm1 tambah X2, A12, A22, Am2, maka X1, Te1 tambah S2, E2, dan yang lainnya. Dengan membandingkan 5.7 dan 5.8, maka akan menghasilkan Tx sama dengan Ax, yakni T adalah perkalian oleh A. Terima kasih kepada Rapi Syarahil Ajhar yang telah menyampaikan materinya. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.